Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, materi yang akan dibahas yaitu tentang Good and Clean Governance. Baiklah, langsung saja kita ke latar belakang. Good and Clean Governance sering digunakan sebagai standar sistem good lokal. Good and Clean Governance dikatakan baik untuk mengamati praktek demokrasi dalam suatu negara. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang mereka lakukan, baik secara pribadi maupun secara publik. Seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR dan MPR, dan pejabat politik lainnya harus menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan X bukan kebijakan Y. Mengapa memilih menaikkan pajak ketimbang melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan korupsi. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh pejabat publik harus terbuka dan tidak ada yang ditutup untuk dipertanyakan oleh publik. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari PPT ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian Good and Clean Governance. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Yang ketiga, untuk mengetahui apa manfaat adanya Good Governance. Selanjutnya adalah pokok pembahasan dari materi ini. 1. Pengertian Good and Clean Governance. 1. Pengertian Good Governance. Istilah Good Governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian Good Governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan istilah Good Corporate. Setelah mengetahui pengertian Good Governance, langsung kita ke kedua, yaitu pengertian Clean Governance. Clean Governance berarti pemerintah yang bersih, yaitu model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintahan yang bersih akan membuat rakyat percaya terhadap pemerintah sehingga tidak ada saling curiga antara rakyat kepada pemerintah. Setelah dua pengertian tersebut, langsung yaitu kedua, tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan Good dan Governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Yang kedua, pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek Good and Clean Governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Yang ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi. Selanjutnya adalah manfaat adanya Good and Clean Governance. 1. Mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Yang kedua, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang keempat, berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi. Yang kelima, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersifat efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel.
Baiklah, dari materi yang kami paparkan bisa langsung diambil kesimpulan bahwa good governance merupakan pemerintahan yang baik tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat. Governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan dan stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finalisasi kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik, karena tanggung jawab untuk menentukan arah pembangunan di daerah bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan good governance. Baiklah, sekian materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.